Nah, terus ini terakhir saya akan ngobrolin masalah ini reportnya dari Stockbit ini menarik. Jadi snipnya mereka terkait dengan direksi yang membeli saham perusahaan saat IHSG crash di tanggal 18 kemarin ya. Saat ada trading halt di Selasa tanggal 18, itu banyak sekali direksi dan komisaris, intinya pengendali lah, yang membeli saham-sahamnya sendiri. Satu ada EMTK, ya, ini pengendalinya SCMA. Dia beli harganya 197, transaksi 75 miliar. Kemudian Pak David ini beli Sido, itu 0,2 miliar, berarti 200 juta. Kemudian ada Pak PP ya, Prayogo Pangestu 8 miliar. Bank BCA, nah ini BCA ini hampir semuanya teman-teman. Jadi ada Pak Tony, Pak Haryanto, John Kosasi, Suburtan, Rudy Susanto, Antonius, Johan Emir, Gregory Hendra Lembong, kemudian Suwono, ya Santoso, Franky. Banyak sekali ya. Bahkan ada Pak Cahya Setia Atmaja ini, Preskom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 20 bulan 3 2025. Seperti biasa kita akan bahas-bahas mengenai saham. Kali ini saya akan bahas saham DVLA. Sebelum itu kita review IHSG hari ini naik 1,11% ya, 70 poin. Kemarin naik 88 poin atau 1,42%. Tapi 3 hari yang lalu tanggal 18 Maret itu turun 248 poin atau 3,84%. Setelah turun ini kemarin sempat diwarnai dengan kunjungan Pak Sufmi Dasko. Jadi seperti mewakili pemerintah ya, karena Pak Dasko ini dekat sekali dengan Presiden Prabowo. Jadi mungkin itu sebagai simbol Pak Presiden peduli ke IHSG. Tapi kita lihat 2-3 hari terakhir itu asing masih keluar. Jadi memang masih waspada. 2 hari ini ditampung ya, mungkin ditampungnya sama lokal. Kalau kita amati dari tanggal 24 September 2024, IHSG turun terus. Dari sini sampai sini itu 121 candle atau 121 hari, berarti sekitar sudah 6 bulan ya. Itu turun terus dan turunnya sudah minus sekitar 23% nih kalau sampai ekor terakhirnya ya. Dari 23% penurunan ini kalau kita lihat asingnya mayoritas keluar. Jadi merah semua ke bawah, mayoritas keluar. Bahkan hari ini dan kemarin pun juga masih keluar. Sehingga bagi yang teman-teman technical itu perlu waspada ya. Kalau dilihat histori-histori sebelumnya, ada juga pernah dibahas tuh di Kohji, IHSG turun segini itu secara kondisi sebenarnya normal koreksi. Normal koreksinya dari mana? Dari histori ya. Histori 2015, kemudian histori juga 2018 itu IHSG-nya pernah turun jauh. Oke. Kita lanjut untuk bahas DVLA. Secara company profile itu saya ambil dari Expose yang 2024. Dia punya visi perusahaan menjadi perusahaan terbaik yang menyediakan solusi kesehatan berkualitas di Indonesia. Misinya membangun Indonesia yang lebih sehat. Setiap orang di setiap waktu melalui produk pelayanan unggulan bekerja sama sebagai satu keluarga bersatu. Bisnisnya ada obat resep, consumer health, kemudian ekspor, dan konsultasi manajemen ya. Ini obat-obatnya ada Gastran, Obi Plus. Ya, teman-teman udah pernah pakai apa belum? Nih Decolgen mestinya terkenal ya. Decolsin, Diatap, Fix,
Bisnis partnersnya ada macam-macam, Dexa, Guardian, marketnya dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar. Berdirinya tahun 1976. Ini kalau lihat namanya sebenarnya seperti laboratorium, tapi bisnisnya bisnis obat ya. Ini pemiliknya dari Singapura ya. Blue Sphere Singapore Ltd ya. Susah banget bacanya. Dia punya plan ada di Gunung Putri dan ada di Citrep. Business overview mungkin tidak saya bahas karena ini 2023, jadi nanti mungkin expose-nya yang 2025 saja. Ini brand-brandnya Nature E, terkenal ini Nature E, kemudian Enervon. Jadi kalau lihat brand-brandnya ini mereka berpengalaman ya, pengalamannya bagus untuk menanamkan brand obat atau brand tertentu di otaknya konsumen. Bagi yang nonton TV tentunya. Kalau yang sudah tidak nonton TV ini agak susah karena sekarang itu iklan itu seringnya itu sesuai dengan interestnya kita. Jadi iklan di YouTube tuh nggak seperti iklan TV. Kalau iklan TV itu kan masih push. Nah kalau di YouTube biasanya dipilih-pilih sesuai dengan interestnya customer. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang cari-cari obat, nanti akan dapat iklan obat gitu. Tapi kalau pas nggak sedang cari obat, biasanya tidak. Sehingga itu yang mempengaruhi juga apa namanya brand mindnya, apa ya istilahnya ya, top of mindnya di brand itu agak susah di sekarang ini. Kalau dulu kan kita tahu terkenal sekali Aqua misalnya gitu. Aqua itu top of mind sekali karena kalau kita mau beli air mineral kita nyebutnya Aqua. Karena zaman dulu pas waktu kita nonton TV iklan Aqua selalu muncul. Nah sekarang kalau kita nontonnya YouTube, nah saya belum pernah tuh lihat iklannya Aqua. Iklannya munculnya ketika sesuai dengan interestnya saya. Pas di YouTube suka lihat musik misalnya, iklannya alat musik, iklannya band-band musik yang baru gitu. Jadi nggak random seperti waktu dulu di TV. Kalau di TV itu pilihannya terbatas. Kalau sekarang nggak. Jadi itu yang membuat strategi marketing itu juga berbeda-beda. Nah ini salah satu perusahaan yang punya strategi marketing juga cukup bagus ya sebelum-sebelumnya ya. Nah apakah sekarang masih bisa mempertahankan atau tidak, yaitu yang harus diuji. Diujinya dari mana? Nanti kita lihat laporan keuangan karena mereka sudah merilis laporan keuangan. Jadi ini produk-produknya, kemudian strateginya mungkin tidak banyak dibahas ya di sini karena sudah masuk ke program-program. Ini ada value perusahaan ya, employee value proposition, ada sertifikasi, ada pilar keberlanjutan Darya Varia, ada dampak lingkungan, kesehatan. Dan kalau lihat tadi lokasi pabriknya cukup aman sepertinya dari dari kawasan gitu ya, demo-demo misalnya seperti itu saya jarang dengar tuh di Citerep dan Gunung Putri tadi tuh. Nah ini terkenal sekali nih Nature E. Oke kita anggap aja ini adalah perusahaan Nature E gitu ya. Terus pemiliknya ini ada dari Singapura 92%. Selainnya tidak ada, selainnya hanya masyarakat. Kita lanjut masuk ke laporan keuangan 2024. Ini sudah closing ya teman-teman. Mereka jualan sekitar 2,87 triliun. Ini naik dari 2023 bagus ya. 1,8 ke 2 triliun. Laba brutonya juga naik, laba usahanya juga naik secara amount, laba sebelum pajak juga naik, laba tahun berjalannya juga naik. Dan ini bagus. Laba per lembarnya 138. Kita coba cek di Stockbit sekitar 139 ya. Anggaplah 138 sesuai yang ada di
laporan keuangan. Oke, kita lanjut membahas mengenai laporan saldo laba. Saldo labanya di tahun 2022 yang belum ditentukan penggunaannya itu sekitar 1 triliun ya. Kemudian dia bagi dividen 135 miliar tahun 2022. 2023 akhir 1,074. Lalu di 2024 dia bagi dividen 120 miliar, saldo akhirnya 1,1 triliun. Naik ya. 6374 100 ya, 100 miliar. Artinya 1,1 miliar. Nah, kemungkinannya 2025 mestinya tetap ya masih bisa bagi dividen. Bagi dividennya berapa? Nah, kalau kita lihat dividen dia dari tahun 2008 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Itu belum pernah putus bagi dividen. Berarti kemungkinannya juga tahun ini mestinya juga bagi dividen. Kapan itu estimasinya? Berarti di 2025 bulan Juni. Kalau ngelihat ini 2024, waktu itu final itu di bulan Juni ya. 2023 finalnya bulan Juli, ini bulan Juli, ini bulan Juni ya. Kemungkinannya di 2025 itu juga di bulan Juni atau Juli. Berapa amountnya? Nah, kita lihat dari dividen payout rasionya waktu sebelum-sebelumnya. Di 2020 itu dia bagi 76%, 2021 87%, 2022 89%, 2023 83%. Anggap aja seperti 2023. Berarti 2024 kita asumsikan sekitar 83% ya. Nah, kalau kita anggap ini 83%, maka dia bagi dividen total yieldnya itu sekitar 8% dengan harga sekarang, atau Rp115. Nah, tadi dia sudah bagi 43, berarti sisanya sekitar 72 atau 5%. 8% per tahun ini termasuk besar ya teman-teman ya. Karena ini di atas bunga deposito, di atas sukuk mungkin ya, sukuk mungkin 6-7 kadang-kadang. Dan bagi yang suka tidak pegang bunga berbunga, pegang sesuatu yang sifatnya fix, ya ini menarik. Harga itu cukup rendah ya, turunnya cukup dalam. Sekarang di 1440. Ini saya bandingkan juga dengan PRDA ya, Prodia belum saya bahas ya. Tapi yang jadi masalah itu adalah di liquidity. Satu hari transaksinya rata-rata hanya 0,06 miliar. Berarti sekitar 60 juta sehari. Jadi kalau pegang banyak di sini agak susah exitnya. Exit satu tick itu susah. Jadi harus geretnya banyak. Jadi mungkin kalau mau pegang ya udah nggak usah banyak-banyak. Dibandingkan Prodia itu sekitar 620 juta sehari transaksinya. Masih lebih mending ya. Nah, Prodia sendiri itu EPS-nya kita coba lihat. Kalau di sini 288. Jadi kita masukkan di 288. Dividen payout ratio kita asumsikan 60%, maka setahun dia bagi dividen sekitar 6,6% atau 173. 173 itu dibagi harga sekarang, karena harga sekarang naik ini 2.630 tadi ya. Jadi naik 4,2% dibandingkan hari kemarin. Sehingga kalau kita lihat dari sisi dividen, sebenarnya murah mana? Itu murah DVLA. Karena DVLA harganya lagi turun. Dilihat di sini DVLA. Nah, nih. Turunnya lumayan ya. Dan asing ini lumayan banyak nih keluarnya. Mulai dari tanggal 3 Maret. Jadi turun terus karena masih keluar seperti ini. Teman-teman kalau mau ngambil hati-hati.
hati-hati ya, karena bisa turun lagi gitu. Tekanan jualnya masih belum berhenti. Jadi selain kita jadi investor, kita juga sedikit mengetahui technical itu menjadi sesuatu yang plus, sehingga kita tahu kapan sebenarnya harus nyicil. Nah, selain ini ada juga ke AADI. AADI ini udah mulai naik ya, dikit-dikit. Ini asingnya juga mulai akumulasi dan ownernya juga mulai ngambil ya. Pak Garibaldi Thohir itu juga mulai ngambil. Sekuritasnya kalau nggak salah juga sekuritas asing ya dia ya pakainya. Nah, apakah ini kemungkinan masih bisa turun? Ya bisa jadi, karena biasanya kalau seperti ini juga masih dikocok-kocok ya di sekitaran sini saja. Dan AADI kan juga belum bagi dividen ya teman-teman ya. Tahun ini nggak bagi dividen, bagi dividennya adalah mungkin di pembukuan tahun 2025 ini. Nah, pembukuan 2025 itu nanti di interim biasanya nanti di Desember, finalnya biasanya di bulan Maret atau April atau Mei gitu. Jadi nunggu masih sekitar berapa? 9 bulanan kalau sampai Desember. Sehingga sebenarnya nyicil di area-area sini itu menarik untuk ADE. Saya kemarin sempat dapatnya di area 7 ribuan ya, dan masih belum saya average down, jadi masih di sekitaran sini saja. Gak apa-apa, biarin, karena namanya juga saya itu dividend investing, jadi nyicilnya nyicil panjang gitu. Sekarang misalnya floating loss ya nggak masalah buat saya. Untuk perusahaan-perusahaan yang terpercaya, yang saya sendiri juga percaya, ownernya bagus, bisnisnya juga baik, bisa di hold sekian tahun, itu juga masih oke. Nah, saham selanjutnya yang biasanya saya jadi benchmark itu juga di ASII. ASI ini juga jadi benchmark. Ini bentar lagi juga bagi dividen. Saya udah pernah bahas juga di video sebelumnya. Nanti teman-teman cek aja. Ini asing malah mulai nyicil. Nyicilnya itu dari September nih banyak sebenarnya. Jadi kalau lihat volumenya ya teman-teman, volumenya lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Kemudian di sini juga banyak nih hijaunya daripada merahnya. Sekuritas itu kalau kita lihat asing, belum tentu asing beneran ya. Belum tentu. Kadang ya orang Indonesia tapi pakai sekuritasnya sekuritas asing gitu. Karena yang di note di sini adalah sekuritasnya. Valburi itu dianggapnya asing. Padahal dulu saya punya akun di Valburi, transaksi juga di Valburi begitu. Terus beberapa kondisi makro penjualan motor ini juga, ini apa nih? Penjualan mobil ya. Ya, mobil. Bulan Februari naik daripada Januari dan ini bagus, walaupun dia belum naik sesuai dengan kenaikan waktu dulu di 2022, di 2023 ya, 87.000 unit, apalagi di 2024, 2024 70.000 unit. Ini 72, berarti lebih bagus sebenarnya dari 2024 untuk mobil. Katanya kan kelas menengah lagi susah ya, lagi sulit kelas menengah. Nah, dengan dia naik dikit atau stabil di angka itu, moga-moga aja ini terjaga. Kemudian untuk motor ini lebih bagus daripada 2024. Jadi kalau Februari 2024 559.000 unit, di sini 581. Oh, malah lebih kecil ya. 559 581 enggak ya, lebih gede ya, 559 ke 581. Jadi memang benar naik. Nah, kalau motor ini merepresentasikan teman-teman yang kelas menengah bawah. Apakah ini untuk persiapan lebaran? Ya mungkin saja, karena bentar lagi kan kita juga lebaran. Nah, nggak tahu nanti di bulan Maret gimana. Ya moga-moga aja baik ya. Nah, terus ini terakhir saya akan ngobrolin masalah ini, reportnya dari Stockbit ini menarik. Jadi snipnya mereka terkait dengan direksi yang membeli saham perusahaan saat IHSG crash di tanggal 18 kemarin ya. Saat ada trading halt di Selasa tanggal 18, itu banyak sekali direksi
dan komisaris, intinya pengendali lah, yang membeli saham-sahamnya sendiri. Satu ada EMTK, ya, ini pengendalinya SCMA. Dia beli harganya 197, transaksi 75 miliar. Kemudian Pak David ini beli Sido, itu 0,2 miliar, berarti 200 juta. Kemudian ada Pak PP, ya, Prayogo Pangestu 8 miliar. Bank BCA, nah ini BCA ini hampir semuanya teman-teman. Jadi ada Pak Tony, Pak Haryanto, John Kosase, Suburtan, Rudy Susanto, Antonius, Johan Emir, Gregory Hendra Lembong, kemudian Suwono, ya Santoso, Franky. Banyak sekali ya. Bahkan ada Pak Cahya Setia Atmaja ini, Preskom, beli 14,2 miliar di hari itu gitu. Di hari itu dengan harga 8.788. Jadi mereka kalau beli harus di-report begini memang. Jadi itulah kelemahannya jadi komisaris, jadi direktur di sebuah perusahaan. Jadi nggak sembarangan kalau mereka harus bertindak. Kemudian TPIA Pak Prayogo Pangestu juga beli nih 400 juta. Pak Erwin Ciputra juga beli 1,7 miliar. Ini presidennya. Dan AADI ya Pak Garibaldi Thohir. Ini tanggal 19 Maret kalau ini tanggal transaksinya. Itu 3,7 juta lembar saham. Dia beli 25 miliar. Harga rata-ratanya 6.800. Yang tadi saya sampaikan di sini ya. AADI. Nih, 6.800. Berarti di sini ya. Di ujung, di pucuk ya. Itu direksinya. Kenapa ini saya sampaikan? Kita sebagai dividen investing ya, investor yang mengumpulkan dividen terus-menerus. Ini penting. Karena kalau direksinya atau pengendalinya beli, berarti dia percaya akan perusahaan itu gitu. Kalau dia percaya akan perusahaan itu, berarti dia akan mati-matian semampunya dia untuk mempertahankan eksistensi perusahaan itu. Kita sebagai investor retail ngikut mereka, nasibnya akan ngikut mereka. Pas waktu mereka memutuskan bagi dividen, ya kita dapat bagi dividennya. Pas waktu mereka nggak memutuskan, ya kita nggak dapat bagi dividennya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita juga harus amati ya. Nah, kalau disimulasi dengan kondisi yang ada di simulasi sini, kita hold 25 tahun bagi nyicil. Contoh ya tadi ya, ngomong masalah ADI, ngomong masalah DVLA ya. DVLA tadi itu berapa ya? 8% nih, 8%. Kita asumsikan dia bagi dividen rutin aja 8% per tahun, atau kita dapatnya segitu terus. Dengan nabung 2 juta per bulan di tahun ke-30, itu nilai investasi kita sudah 4 miliar. Nabung 2 juta per bulan naik 20% setiap 5 tahun. Di grafik ini kelihatan sekali 2 juta per bulan periode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dari 2 juta naik 20%, naik 20%, naik 20%, naik 20%, naik 20%. Sampai periode ke-6. Periode ke-6 itu kita nyicilnya 4,9 jutaan per bulan. Nah, ini adalah periode dividen yang kita terima. Jadi periode pertama masih kecil. Ini 5 tahun loh. 5 tahun dividen yang kita terima baru 1,3 juta per bulannya. Jadi sebenarnya ini per tahun ya, 16 juta ini per tahun dibagi 12 jadi 1,37 juta. Jadi ini kenapa saya bagi gini, karena supaya memudahkan ngelihat aja. Kita investasi bulanan 2 juta, dapatnya dividen per bulannya 1,3 juta. Kemudian periode kedua udah lebih besar daripada cicilannya kita. Periode ketiga udah lebih besar lagi. Periode keempat, 5 dan 6, periode ke-6 sudah 27 juta per bulan. Itu dengan 8% loh per tahun. Padahal ada perusahaan yang bagi dividen di atas itu. Nah, apakah ini mungkin? Mungkin sekali. Kalau kita mau pensiun umur mulai nyicilnya di umur 25 sampai nanti umur 55 kan 30 tahun ya. Nah, 30 tahun nyicil itu ya ini. Nanti di tahun ke-30 kita dapat sekitar 27 juta per bulan dividennya untuk pensiun kita. Kan lumayan, teman-teman. Ini bagus. Yaitu seperti biasa,
Kalau ada requestan kolom komen aja di komen. Kemudian kalau ada perlu pembahasan khusus mengenai perusahaan yang non syariah juga nggak apa-apa, di komen saja. Siapa tahu saya juga bisa melihat, walaupun itu tidak di bidang saya ya. Tidak masalah, silahkan komen saja. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita mendapatkan cuan ya di pasar modal, konsisten sampai nanti mendapatkan financial freedom yang kita inginkan. Perusahaan-perusahaan yang kita investasikan masih terus tetap eksis dan masih terus bagi dividen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.